Demam berdarah denggi. Apa itu demam berdarah denggi? Demam berdarah denggi atau yang sering kita kenal DBD merupakan penyakit akibat virus denggi yang menular melalui gigitan nyamuk. Penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah dapat beresiko mengancam nyawa. Terdapat 3 tingkat keparahan dari penyakit ini. 1. Demam denggi atau dengue fever yang gejalanya cenderung ringan dan tanpa tanda-tanda pendarahan. 2. Demam berdarah denggi atau dengue hemorrhagic fever atau DHF, yaitu DBD dengan gejala berat dan tanda-tanda pendarahan seperti mimisan atau gusi berdarah. 3. Sindrom shock akibat denggi atau dengue shock syndrome atau DSS, yaitu DBD dengan tingkat kematian tinggi yang biasanya ditandai dengan gejala lemas atau tidak sadar, keringat dingin, muntah darah, atau sesak nafas. Penyebab DBD apa sih? Virus dengue disebabkan oleh nyamuk jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini hidup di genangan air yang tenang dan dasarnya bersih, seperti genangan air di ban mobil, sampah plastik, atau tempat minum hewan. Gejala apa saja yang akan ditimbulkan dari penyakit ini? 1. Diawali dengan demam mendadak pada hari pertama hingga hari ketiga. Fase penyakit ini, demam bisa mencapai suhu 39 derajat sampai 40 derajat Celcius, yang sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas. 2. Selanjutnya, DBD akan berlanjut ke fase kritis, yaitu pada hari keempat hingga hari keenam. Pada fase ini, demam turun tetapi gejala pendarahan seperti mimisan atau muntah darah mudah terjadi. Trombosit yang menurun drastis juga bisa terjadi di fase kritis ini. 3. Jika tidak tertangani dengan baik, penderita demam berdarah pada fase kritis bisa mengalami komplikasi berupa penumpukan cairan pada rongga dada atau perut, pendarahan hebat, hingga gagalnya aliran darah ke organ-organ vital atau shock. Jika tertangani dengan cepat dan tepat, penderita DBD akan sembuh dalam waktu 1-2 minggu. Program-program apa saja yang sudah dijalankan? Yang pertama ada program 3M+. Apa itu 3M+? Gerakan 3M ini merupakan suatu gerakan atau kampanye yang bertujuan untuk menekankan jumlah populasi nyamuk dan jentik-jentik nyamuk penyebab DBD sehingga masyarakat bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Berikut merupakan contoh poster dari 3M. Yang dimaksud dari 3M yaitu yang pertama, menguras dan menyikat. Menguras bak mandi dan tempat penampungan air lainnya secara bersih dan serutin mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena bukan hal yang tidak mungkin jika jentik-jentik nyamuk tetap bisa berkembang pada penampungan air. Menguras bertujuan untuk mengurangi habitat bagi jentik-jentik nyamuk. Selain itu, jentik-jentik akan bisa dibuang dalam proses pengurasan. Setidaknya lakukan pengurasan sebanyak 1 kali dalam 1 minggu untuk mengurangi resiko penyebaran nyamuk penyebab DBD. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Pencegahan pertama dari penyakit demam berdarah yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah perkembangan nyamuk melalui media air. Salah satunya dengan menutup semua tempat penampungan air. Untuk kamar mandi yang menggunakan bak mandi, maka tutuplah bak mandi dengan penutup yang rapat. Demikian juga dengan gentong atau bentuk penampungan air terbuka lainnya. Hal ini akan membantu mencegah perkembangbiakan nyamuk di dalam rumah. Dan yang ketiga, mengubur barang bekas dan memanfaatkannya. Jika ada barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai, maka lebih baik dikubur atau dimanfaatkan dengan daur ulang. Terutama barang bekas yang bisa memungkinkan nyamuk untuk berkembang biak seperti kaleng, botol, gelas bekas, dan lainnya yang bisa menampung air. Lebih baik benda-benda seperti itu dikubur agar tidak menampung air. Selain itu,
Barang bekas yang menumpuk dalam rumah juga akan menjadi tempat sarang nyamuk. Ini merupakan beberapa contoh poster yang digunakan untuk mencegah penyakit DBD. Adakah cara lain yang bisa kita lakukan untuk memberantas nyamuk? Ya, tentu ada. Yang pertama, menghindari menggantungkan pakaian di dalam rumah. Nyamuk sangat suka bersembunyi di tempat tersembunyi, termasuk lipatan baju yang tergantung. Yang kedua, memasang jaring-jaring anti nyamuk pada ventilasi udara di rumah. Tujuannya yaitu untuk mencegah nyamuk agar tidak masuk di dalam rumah. Yang ketiga, menjaga kebersihan di dalam dan di luar rumah. Bersihkan juga kolong-kolong tempat tidur, sofa, dan bagian tersembunyi lainnya secara rutin. Hal ini dikarenakan nyamuk sangat suka bersembunyi di tempat-tempat tersembunyi. Data DBD pada tanggal 30 November 2020, menurut Kementerian Kesehatan, sebanyak 73,35% atau 377 kabupaten kota sudah mencapai incident rate kurang dari 49 per 100.000 penduduk. Pada saat itu, kasus tertinggi yakni Kabupaten Buleng 3.313 orang, Bandung 2.547 orang, Sikas 1.786, dan Gianyar 1.717 orang. Proporsi DBD per golongan umur antara lain kurang lebih 1 tahun 3,13%, 1-4 tahun 14,88%, 5-14 tahun 33,97%, dan lebih dari 44 tahun 11,57%. Adapun proporsi kematian DBD per golongan umur antara lain kurang dari 1 tahun 10,32%, 1-4 tahun 28,57%, 5-14 tahun 34-13%, 15-44 tahun 15,87%, dan lebih dari 44 tahun 11. Kesimpulan, penyebaran penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sehingga pada wilayah yang sudah diketahui adanya serangan penyakit DBD, akan mungkin ada penderita lainnya. Bahkan akan dapat menyebabkan wabah yang luar biasa bagi penduduk di sekitarnya. Pencegahan dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk di waktu pagi sampai sore, karena nyamuk Aedes aktif di siang hari, bukan malam hari. Misalnya, hindarkan berada di lokasi yang banyak nyamuknya di siang hari, terutama di daerah yang ada penderita DBD-nya. Saran, beberapa ada cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD melalui metode pengontrolan atau pengendalian vektornya adalah 1. Pemberantasan serang nyamuk atau PSN, pengelolaan sampah padat dan modifikasi tempat, perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia, dan perbaikan desain rumah. 2. Pemeliharaan ikan pemakan jentik, ikan adu atau ikan cupang pada tempat air kolam dan bakteri atau BTH-14. 3. Pengesapan atau fogging dengan menggunakan melathion dan fenthion. 4. Memberikan bubuk abate atau temepos pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.